Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat semua yang tentunya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari yang baru harus menjadi semangat yang baru. Kembali kita akan melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita pikirkan di renungan-renungan sebelumnya, berbicara tentang saksi ahli. Kali ini kita akan bicara tentang saksi ahli bagian yang ketiga. Kembali firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama masih tetap dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sama seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa para murid, ya sekali lagi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bukan saja Tuhan Yesus meneguhkan kembali iman para murid, menghibur kembali para murid, memberi semangat lagi kepada para murid, tetapi juga Tuhan Yesus kembali mengingatkan para murid, ya bahwa sebenarnya mereka adalah saksi dari semua ini. Dari semua peristiwa yang sebenarnya yang mereka tidak percaya. Tapi mereka adalah saksi dari ini semua. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih, para murid bisa menjadi saksi ahlinya Tuhan. Ya, sehingga kita bisa menikmati anugerah keselamatan. Nah, oleh sebab itu, saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali mengingat dan kembali introspeksi diri. Apakah kehidupan iman kita saat ini sudah sesuai dengan maksud Injil ini diberitakan? Artinya, apakah kita sudah menjadikan Injil atau firman Tuhan atau setiap perkataan dari firman Tuhan Yesus sebagai pedoman kehidupan kita? Nanti bisa baca di rumah dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Di sana ada kata menuruti. Kata menuruti bisa juga berarti bermakna menjaga, memelihara, menaati, melakukan atau menyimpan. Artinya apa? Sebagai orang Kristen tidak ada alasan bagi kita untuk berkata tidak mungkin menuruti atau melakukan firman Tuhan. Karena di ayat yang ke-16 di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18, Tuhan Yesus berkata, Ia akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus, yang tentunya akan mengajar dan menolong kita mengerti dan melakukan seluruh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai saksi ahli, ternyata kita juga sebagai saksi ahlinya Tuhan. Karena kita sama seperti para murid, para rasul, juga percaya, sehingga kita juga punya tugas yang sama sebagai saksi ahli. Sebagai saksi ahli, sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk berkata tidak mungkin atau tidak mau menuruti firman Tuhan. Karena sekali lagi, bahwa ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, yang tentunya akan menolong kita, yang akan mengajar kita, akan memampukan kita, membuat kita mengerti, sehingga kita diberikan kemampuan untuk menyampaikan kabar sukacita tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan ini kembali lagi menjadi introspeksi bagi kita, sebagai orang-orang percaya, bahwa kita juga adalah saksinya Tuhan, saksi ahlinya Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa siapakah kami yang dahulunya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang seharusnya binasa, orang-orang yang mungkin sederhana, orang-orang yang tidak punya kemampuan lebih, orang-orang yang mungkin pemalu, orang-orang yang mungkin punya rasa takut, mungkin orang-orang yang tidak punya banyak keahlian dan talenta. Apapun keberadaan kami saat ini, saat kami mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami juga adalah saksinya Tuhan, saksinya Yesus, saksi ahlinya Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk melihat kembali latar belakang kami, untuk kembali lagi melihat kekurangan kami, sehingga kami ragu dan takut untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan,
Kami percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami. Namamu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.